Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna istaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat pada kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya, dengan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat kita diberi oleh Allah kesehatan, nikmat kita diberi waktu dan kesempatan. Yang dua nikmat ini banyak sekali manusia melalaikannya, banyak manusia tidak menyadari bahwasanya dirinya terkumpul dua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka jika dua nikmat ini dia pergunakan sebagai modal dalam rangka untuk meraih kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan banyak kebaikan yang dia peroleh nanti di yaumul qiyamah. Serta yang patut kita syukuri pula adalah nikmat berupa rasa aman di negeri kita. Nikmat yang sebagian tempat, sebagian manusia mengidam-idamkan bagaimana dia bisa nyaman di tempat tinggalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat-nikmat ini menjadi modal untuk kita agar bisa meraih kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi kita hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia dalam menghadapi urusan dunia kecenderungannya akan terpolar menjadi empat macam manusia. Ketika dia dihadapkan kepada nikmat-nikmat dunia, dia dihadapkan kepada perbendaharaan dunia, maka paling tidak mereka akan terkumpul menjadi empat karakteristik macam manusia. Yang ini telah Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di hadis nomor 2325 dan dalam Musnad Imam Ahmad di nomor 17339 dari sahabat Abu Hafsah Al-Ammari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita, mengabarkan kepada kita tentang hal tersebut. Apa kata beliau? Wa uhadditsukum hadisan fahfazuh. Aku akan menyampaikan kepada kalian hadis, maka hafalkanlah. Maka ini salah satu metode Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan perhatian atas apa yang akan disampaikan oleh beliau berikutnya. Karena terkadang manusia kalau tidak diberi peringatan di awal, maka dia akan mengabaikan apa yang disampaikan setelahnya. Makanya salah satu uslub yang sangat bagus dari Nabi SAW agar apa yang beliau sampaikan setelahnya menjadi perhatian untuk kita semuanya. Kata beliau,
Innamad dunya li arba'atin nafarin. Dunia ini Allah peruntukkan bagi 4 macam manusia. Apa kata beliau? Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Dunia ini Allah peruntukkan bagi macam yang pertama, yaitu seorang hamba yang dikaruniai oleh Allah harta dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu. Jadi macam manusia yang pertama adalah dia diberi ilmu, dia diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa yattaqi fihi rabbah. Kemudian dengan ilmu dan harta yang dia miliki, dia bertakwa pada Rabbnya, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan hartanya, dia gunakan ilmu sebagai landasan dari penggunaan harta yang dia miliki untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasilu fihi rahimah. Kemudian dia menyambung tali silaturahim. Orang yang memiliki harta, jemaah sekalian, kemudian yang memiliki ilmu, maka dia tahu tentang keutamaan harta, dia tahu tentang keutamaan ilmu, kemudian dia gunakan untuk menyambung tali silaturahim, baik yang kekerabatannya dekat maupun yang memiliki kekerabatan jauh, baik yang saling mewarisi maupun yang tidak saling mewarisi. Wa ya'lamu Allahu fihi haqqan, dan dia tahu haknya Allah atas harta yang dia miliki. Orang yang macam pertama ini, dia punya harta, dia punya ilmu, kemudian dia tahu haknya Allah ada di harta tersebut. Dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan untuk membangun tempat-tempat yang memberi maslahat untuk kaum muslimin. Dia gunakan untuk membantu orang-orang duafa dari kalangan kaum muslimin. Dia tahu haknya Allah. Dia tahu hartanya ini bukan hanya dia miliki seorang diri. Walaupun dia banting tulang untuk mencari harta tersebut, tetapi harta itu ternyata ada bagian dari orang lain yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Yang terkadang ketika manusia diberikan oleh harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lupa ada bagian orang lain ada pada hartanya. Walaupun tidak sampai jatuh nisab, tidak sampai dia mengeluarkan zakat malnya, tetapi di sana ada infak, di sana ada sedekah. Yang terkadang infak dan sedekah itu nilainya lebih besar daripada batasan zakat mal yang harusnya kita keluarkan. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau infakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala di tahun ke-9 Hijriah ketika terjadi perang Tabuk, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membutuhkan uluran dana dari kaum muslimin karena saat itu terjadi paceklik yang panjang. Rute yang dilalui untuk menuju Imperium Romawi sangatlah panjang. Waktunya butuh waktu berbulan-bulan, maka butuh dana yang besar. Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, separuh harta dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Utsman bin Affan, dia sumbangkan ratusan onta beserta isinya. Itu adalah hasil dari keuntungan beliau ketika berdagang di negeri Syam. Alhamdulillah jemaah sekalian, orang-orang yang Allah memberikan harta, kemudian dia tahu hak-haknya harta, maka dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fahada bi afdalil manazil, dan kedudukan macam yang pertama ini adalah kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini macam yang pertama. Orang yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Orang yang pertama, yang kedua adalah yang dikaruniai Allah ilmu tetapi tidak dikaruniai harta. Diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, faham, faqih. Ya, dia pelajari berbagai macam ilmu din, dia thalabul ilmi, tetapi dia Allah takdirkan tidak memiliki harta. Maka apa yang terjadi? Fa huwa shadiqun niyyah, dia punya niat, dia punya azam dalam hatinya dengan tulus. Apa katanya? Yaqul law anna li malan la amiltu bi amalin fulan. Andai saya punya harta sebagaimana orang yang pertama, maka saya akan belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Andai saya punya harta, maka saya akan bangun pesantren, saya bangun majelis-majelis taklim, saya bangun untuk berbagai macam kemaslahatan kaum muslimin. Boleh jadi kita tidak memiliki harta saat ini, tapi boleh jadi kemudian Allah berikan kita harta dari tempat yang tidak disangka-sangka. Mungkin dapat harta waris, mungkin dapat bonus yang besar, dan segala macam dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya orang yang kedua ini
tidak punya harta. Tapi andai saya punya harta, saya gunakan sebagaimana orang yang pertama melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan dari harta yang dia miliki. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa huwa bi niyyati fa ajruhum sawaun. Maka orang yang kedua ini dia mendapatkan pahala niat sebagaimana orang yang pertama. Dia tidak punya harta aja Mas sekalian. Tapi andai saya punya harta, saya akan bangun ini, saya akan sumbangkan di jalan Allah, saya gunakan untuk jihad fi sabilillah. Semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan macam orang pertama, orang kedua ini melakukannya pula. Maka dari sisi niat dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala persis bagaimana orang yang kedua, yang pertama. Macam yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Orang yang ketiga adalah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta tapi tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ajak jamaah untuk berpikir sejenak. Bagaimana kiranya harta yang melimpah di tangan orang yang tidak punya ilmu? Apa yang dilakukan? Harta yang melimpah di tangan orang yang tidak punya ilmu, bagaimana dia harus membelanjakan hartanya? Bagaimana dia harus menyalurkan pos-pos harta ini kemana? Dia tidak tahu. Maka apa yang terjadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa yahbitu fi malihi bighairi ilm. Dia serampangan membelanjakan harta tanpa ilmu. Karena dia nggak tahu harta ini mau dikemanakan. Ada keramaian, ada butuh maksiat, dia jadi donaturnya, jadi promotornya. Kenapa? Oh dia nggak tahu kalau itu salah, kalau itu maksiat di jalan Allah dia nggak tahu. Kenapa? Nggak punya ilmu. Yang penting saya punya harta. Maka orang yang ketiga ini jemaah sekalian, dia serampangan membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia nggak tahu dia harus kemana ini harta ini. Saya punya harta banyak ini, tapi saya tidak punya ilmunya bagaimana membelanjakan harta. La yattaqi fihi robba, dia tidak bertakwa pada Rabbnya. Orang punya harta banyak aja mas sekalian, kecenderungannya dia akan melakukan banyak hal yang menjadi angan-angan dia. Bukan berarti kemudian orang punya harta itu sesuatu yang salah, tidak. Tetapi kalau tidak dilandasi ilmu, maka jadilah kemudian dia serampangan membelanjakan hartanya. Ya, dia bantu berbagai macam kegiatan maksiat, dia bantu berbagai macam kegiatan-kegiatan yang justru membendung dakwah sunnah, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Enggak punya ilmu. Habis hartanya dibelanjakan untuk hal-hal yang demikian. Wala yasilu fihi rahimah, kemudian dia tidak menyambung tali silaturahim. Kenapa? Karena enggak punya ilmu. Dia takut hartanya terkurangi. Ketika didekati oleh kerabatnya, didekati oleh handai taulannya, oleh saudara-saudaranya, dia merasa, wah ini orang ini butuh harta saya. Saya sudah banting tulang bekerja, merintis usaha ini dari awal, kok enak mereka datang. Ujung-ujungnya apa? Pinjami saya dong. Dia khawatir, wah jangan-jangan ini lama-lama kalau harta saya sering diambili, dipinjami saudara, kemudian mulai memutus tali silaturahim, menjauhi kerabat, bahkan boleh jadi menjauhi majelis-majelis ta'lim. Kenapa? Sibuk urusan dunia. Ketika dulu masih tidak banyak pekerjaan, tidak banyak job-joban, tidak banyak orderan, 5 waktu ke masjid. Sebelum pintu dibuka sudah datang ke masjid. Seperti saya tadi. Saya tidak sedang menyindir takmirnya, enggak. Cuma alhamdulillah saya datang lebih awal gitu loh. Kalau saya datang terlambat kan saya masih cari-cari. Alhamdulillah ada ikhwan dari Pasaigat Nasri pas di belakang saya tadi. Saya kaget loh, masjidnya masih tutup. Kok gelap? Jangan-jangan salah saya. Saya lihat map, oh bener ternyata. Masya Allah. Ya jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan, dia tidak tahu haknya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak gunakan untuk infak, tidak sedekah, melebihi harta nisab dan tidak zakat.
Karena apa? Dia nggak tahu harta ini ada bagian orang-orang lemah ada di hartanya. Di hartanya ada bagian kaum muslimin yang membutuhkan. Dia nggak tahu. Kok enak saya kerja, susah payah kok dibagi-bagikan ke orang lain. Itu pikiran orang-orang macam ini kan gitu. Kok enak gitu. Ya, kerja kita ya Mas sekalian. Tapi di sana ada bagian-bagian harta yang seharusnya ditasarufkan, disalurkan ke tempat-tempatnya. Fahada bi ahbasil manazil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kedudukan orang paling buruk. Dia punya harta, enggak punya ilmu. Serampangan membelanjakan hartanya. Dan sebagian besar kerusakan yang ada di atas muka bumi ini disebabkan karena orang punya harta tapi tidak punya ilmu. Banyaknya kerusakan di atas muka bumi ini salah satunya sebabnya adalah yang terbesar karena orang punya harta tapi tidak punya ilmu. Bagaimana bisa? Iya, dia bisa melakukan segala hal yang tidak dimiliki orang-orang yang tidak punya harta. Dia rusak ya, akhlak, dia rusak berbagai macam tatanan kehidupan karena apa? Harta. Dia nggak peduli lagi. Yang penting saya untung, yang penting saya suka, saya happy. Ya. Bahkan sebagian orang, waliyadzubillah, ya, karena hobi kadang-kadang bisa menghabiskan sekian ratus juta hanya untuk hobi. Betul? Ada yang suka hobi? Hobi sesuatu, terkadang budget untuk hobi kita itu melebihi budget dari kebutuhan pokok kita. Yang penting hobi. Saya ambilkan contoh hobi motor atau hobi mobil, dimodif. Harga modifnya 2-3 kali lipat dari harga asli mobil tersebut. Nggak peduli, yang penting apa? Tersalurkan hobinya. Kenapa? Nggak punya ilmu. Dia nggak bisa menimbang harta ini untuk apa? Maslahat tidak? Ya, kan begitu. Karena nggak punya ilmu. Kemudian yang keempat kata Nabi SAW, macam orang yang keempat kata beliau, dunia ini untuk siapa? Wa abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Hamba yang tidak dikaruniai harta dan tidak pula dikaruniai ilmu. Tidak punya harta, tidak punya ilmu. Wala ilmu wala harta. Ya, sudah tidak punya harta, tidak punya ilmu pula. Jadi bayangkan bagaimana bentuk orang seperti ini. Tidak punya harta, tidak punya ilmu. Tidak punya harta masih punya ilmu, tidak apa-apa. Ini tidak punya harta, tidak punya ilmu pula. Fahuwa yaqul, kemudian dia dalam hatinya berazam, bertekad kuat, andai lau anna limalan la amiltu fihi bi amalin fulan. Kalau saya punya harta nih ya, saya tak akan melakukan macam orang ketiga. Mau foya-foya, mau maksiat, mau gunakan untuk berbagai macam kemungkaran, foya-foya, saya akan melakukan hal seperti itu. Ini azamnya, niatnya orang keempat. Kira-kira orang seperti ini sudah melakukan belum? Belum. Karena dia nggak punya harta. Dia nggak punya wasilah untuk melakukan dosa sebagaimana orang yang ketiga. Orang ini merana aja mas sekali. Orang ketiga masih melakukan dosa, masih sempat nikmati dosa maksiat dia dengan harta. Nah orang keempat ini angan-angan tok. Saya mau minum minuman keras, contoh saja. Andai saya punya uang, saya tak beli minuman keras. Loh, cuma angan-angan tok, angan, niat. Andai saya punya uang, seandainya orang ini diberi uang, oh dia akan maksiat duluan ini. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa huwa biniyatihi, dengan niatnya itu. Fa wisruhuma sawaun, dosanya sama dengan orang yang ketiga. Punya niat mau berbuat maksiat, segala wasilah dia andai ada, dia akan wujudkan, maka dosanya sama seperti orang yang ketiga. Saya bilang orang keempat ini tidak enak karena dia belum sempat ngicipi maksiat, tapi dosanya sama dengan orang yang ketiga. Orang ketiga masih ngicipi maksiatnya, walaupun salah pula, tapi dia sempat ngicipi dosanya. Lah ini orang keempat ini belum sempat ngicipi loh ini, tapi dosanya sama dengan orang yang ketiga. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah manusia. Ketika dihadapkan pada dirinya tentang dunia, maka terpolar menjadi 4 macam tadi. Kalau dia punya harta, punya ilmu, alhamdulillah. Tidak punya harta tapi dia punya ilmu, alhamdulillah.
Yang menyedihkan dia punya harta, tidak punya ilmu, bencana bagi manusia. Tidak punya harta, tidak punya ilmu pula, bencana untuk dirinya dan bencana pula untuk orang lain. Hadis ini banyak mengandung faedah jemaah sekalian. Yang pertama, disebutkan tentang keutamaan ilmu dan mempelajarinya. Faedah dari hadis ini adanya keutamaan ilmu dan mempelajarinya. Bagaimana tidak? Orang dengan harta dia banyak berbuat kebaikan-kebaikan. Tidak punya harta pun dengan ilmu dia pun mendapatkan kebaikan. Karena apa? Ilmu. Dengan ilmu. Maka benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Di antara orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah tabaraka wa taala adalah orang ini difaqihkan untuk urusan agamanya. Dimudahkan dia memahami din, dimudahkan dia mengamalkan agama ini. Dan khawatirkan diri kita jemaah sekalian, kalau kita ini malas datang ke majelis taklim. Khawatirkan diri kita kalau kita ini malas untuk membaca, menelaah, mendengarkan kajian-kajian. Boleh jadi Allah sedang tidak menghendaki kebaikan ada pada diri kita. Dan bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala, langkah kita dimudahkan untuk datang ke majelis taklim dimanapun kita berada, terkhusus di masjid kita ini. Karena ini satu tanda Allah menghendaki kebaikan ada pada diri kita. Ada beberapa orang yang Allah kehendaki kebaikannya ada pada mereka. Yang mudah-mudahan kapan-kapan kita akan bahas insyaallah taala jika ada kesempatan. Salah satunya adalah orang yang diberi ilmu, dia faqih, dia faham, kemudian dia amalkan. Orang yang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain di hadis Muslim, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dengan ilmu yang dia berjalan untuk meraihnya, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh para ulama, jalan tercepat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan thalabul ilmi. Karena dengan menuntut ilmu, dengan dia mempelajari din, terbuka berbagai macam kebaikan-kebaikan yang dia tidak tahu sebelumnya. Semakin dia menguak kebaikan-kebaikan yang ada dalam ilmu, semakin faham dia, semakin menyadari dirinya ini jahil. Bukankah kita ini jahil semua aja mas? Dengan kadar yang berbeda-beda. Begitu kita menguak ilmu-ilmu yang kita pelajari, mempelajari para ulama dalam menerangkan ilmu-ilmu tersebut, maka kebaikan-kebaikan akan datang pada diri kita. Dan Allah membukakan surga untuk kita bisa melaluinya dengan berbagai macam wasilah. Sebagian masih menggunakan kajian online, sebagian sudah mulai offline sebagaimana yang kita lakukan pada subuh hari ini. Itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah hadis yang mungkin menjadi penyemangat untuk kita semuanya. Dalam riwayat Muslim pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fiman indah." Yang kata para ulama, andai tidak ada hadis lain yang memberikan motivasi atau keutamaan tentang ilmu, maka satu hadis ini saja sudah mencukupi bagi kita agar kita tahu bagaimana besarnya keutamaan menuntut ilmu. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling mempelajari Al-Qur'an di antara mereka, mempelajari yang halal dan haram, mempelajari bagaimana ini mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala ataukah ini bukan keridhaan Allah. Maka akan datang di kaum tersebut 4 keutamaan dalam satu hadis tersebut. Apa itu? Diturunkan sakinah, ketenangan. Maka jangan sampai kemudian ketika kita sedang galau, sedang resah, sedang banyak permasalahan hidup, kemudian kita mencari tempat-tempat yang lain yang tidak Allah syariatkan untuk mencari ketenangan. Datang ke majelis taklim, datang ke masjid, maka insya Allah akan datang sakinah, ketenangan. Tapi kalau pulang kembali ke rumah, risau lagi, ya tidak tahu saya. Tapi yang jelas antum ketika datang di masjid, kita semua datang di majelis taklim, tenang.
ada ketentraman. Kemudian yang kedua, malaikat datang mengelilingi mereka, mengepakkan sayapnya dalam hadis yang lain. Dan tidaklah para malaikat menurunkan sayapnya, mengepak-ngepakkan sayapnya untuk menghormat tidak pada pemilik harta, tidak pada pemilik kekuasaan, tetapi mereka para malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya menghormat kepada para penuntut ilmu, karena besarnya keutamaan ilmu yang sedang mereka tuntut. Yang ketiga, Allah lingkupi mereka dengan rahmat. Maka dikatakan oleh para ulama, agar kita bisa meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala, yang jannah itu tidaklah dimasuki kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu jalannya adalah dengan duduk di majelis ilmu di masjid dalam rangka untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah di hadapan para malaikatnya. Kalau nama kita jemaah sekalian disebut di rapatnya muspika, di rapatnya kabinet terbatas presiden, bagaimana rasanya? Bahagia, bangga, senang, nama kita disebut jemaah sekalian. Apalah kita gitu, pejabat bukan ya. Tapi ini nama kita disebut oleh yang sedang rapat, oleh pimpinannya, si fulan, si fulan, si fulan. Ini nama kita disebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Si fulan, si fulana ikut kajian taklim, ikut majelis taklim. Satu keutamaan. Yang berikutnya, apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang ilmu. Al ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Karena ilmu, al ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Karena ilmu menjagamu sementara harta engkau yang jaga. Ilmu itu jaga kita ini sekalian. Jaga dari jatuhnya kita dari subhat, menjaga kita dari melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Tapi harta kita yang jaga. Semakin banyak harta, semakin pusing untuk orang mikir bagaimana menyimpan hartanya supaya aman. Tapi dengan ilmu yang kita miliki, semakin banyak ilmu yang kita gali, maka semakin besar penjagaan Allah Subhanahu wa taala atas orang yang memiliki ilmu. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya mempelajari ilmu jemaah sekalian. Maka dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilm wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika kalian ingin kebahagiaan di dunia, raih dengan ilmu. Ingin kebahagiaan akhirat, raih pula dengan ilmu. Orang ingin bahagia di dunia dengan berbagai macam wasilah-wasilah yang ingin diharapkan, dia butuh ilmu. Bagaimana dia berdagang, menjadi seorang pedagang muslim yang amanah, menjadi seorang pegawai yang punya skill, yang profesional, amanah pula. Semua butuh ilmu, jangan sekali. Profesionalitas dalam Islam sangat dikedepankan. Maka tidak ada katanya dalam Islam itu pemalas, nggak ada. Dalam Islam itu orangnya semangat semua. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kalian untuk mencari hal-hal yang memberi manfaat untuk kalian fid dunya wal akhirah. Kita disuruh mencari yang semangat. Jangan malas. Enggak boleh malas ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, beliau itu sering sidak keliling di kota Madinah. Jam-jam kerja nyari orang-orang yang tanda petik pengangguran. Diobrak sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ngapain engkau di sini? Kerja, bergeraklah. Dan bekerja kan tidak harus di kantor. Mencari harta Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertebaran di atas muka bumi ini. Asalkan halal, asalkan memberi maslahat, silahkan. Kan tidak ada protapnya dalam Al-Quran. Al-Quran itu bukan kurikulum vitae untuk cari kerja, enggak. Kalau itu yang terjadi, Al-Quran akan setebal ini. Tapi yang ada dalam Al-Quran adalah bagaimana kaidah-kaidah mencari harta, kaidah-kaidah dalam bermuamalah. Silakan. Ya. Untuk mencari kebahagiaan akhirat pula butuh ilmu pula, dan ini lebih.
Ini kita faham insyaallah. Maka benarlah kata Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, "An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'am wasyarab." Kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih butuhnya manusia terhadap makan dan minum. Kalau kita makan minum mungkin 2 kali 3 kali sehari, tapi butuhnya manusia terhadap ilmu sepanjang tarikan nafas kita. Mulai kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, semua butuh ilmu. Bagaimana Nabi SAW bangun? Apa yang beliau lakukan? Apa yang beliau lakukan berikutnya untuk aktivitas beliau? Sampai kemudian menjelang malam, apa yang beliau lakukan menjelang beliau sare? Beliau menjelang tidur, apa yang beliau lakukan? Kalau kita ingin meneladani beliau SAW, bukankah butuh ilmu? Bagaimana beliau beraktivitas dalam sehari-harinya? Bermuamalah dengan keluarganya, dengan anak istrinya, dengan para sahabat, dengan musuh dan seterusnya. Butuh ilmu ya Mas sekalian. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'am wasyarab fil yaumi marratan aw marratain. Karena butuhnya manusia terhadap ilmu, mungkin makan, minum itu mungkin sekali 2 kali. Kalau kita 3 kali lah, makan pagi, makan siang, makan malam. Atau ada yang 2 kali. Plus nyemil-nyemil dan seterusnya. Intinya apa? Kan tidak setiap saat kita makan, tidak setiap saat kita minum. Tetapi kata Imam Ahmad bin Hanbal, wa hajatuhu ilal ilmi bi'adati anfasi. Butuhnya kita terhadap ilmu sepanjang tarikan nafas kita. Setiap kali kita bergerak, setiap kali kita melangkah, kita butuh ilmu. Masuk masjid butuh ilmu, keluar masjid butuh ilmu. Ketemu dengan tetangga butuh ilmu. Bermuamalah dengan istri, berinteraksi dengan istri, dengan anak butuh ilmu. Semua butuh ilmunya Mas. Apalagi berdagang. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jangan masuk ke pasar kami orang-orang yang tidak punya ilmu tentang muamalah dagang. Tidak boleh masuk ke pasarnya kaum muslimin, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa khalifah beliau. Ini menunjukkan bagaimana perhatian para pemimpin kita terhadap keutamaan ilmu, agar ketika mereka memiliki ilmu, maka maslahatnya akan bisa dirasakan sesama kaum muslimin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua dari hadis yang kita bahas tentang 4 macam manusia tadi adalah adanya keutamaan menyertakan niat yang baik dalam melakukan setiap amal ketaatan atau amal yang sifatnya mubah. Adanya keutamaan ya, ketika kita menyertakan niat yang baik dalam amal-amal yang sifatnya kadang mubah. Makan, minum, berpakaian, berbicara, berjalan, itu kan mubah. Semua orang melakukan. Hatta orang kafir pun juga melakukan. Makan, bahkan makan orang kafir pun boleh jadi lebih enak daripada kita. Pakaian orang kafir boleh jadi lebih mahal, lebih bagus daripada kita. Tetapi apa yang membedakan kita dengan mereka? Niat. Maka sertakan niat baik dalam setiap muamalah kita, dalam setiap kegiatan yang sifatnya mubah. Ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Al-'adatu tanqalibu ibadat bin niyatis salihat. Kebiasaan, adat. Ya, adat itu maksudnya kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, mulai dari kita bangun tidur, ya, makan, bergerak dan seterusnya, itu adat, kebiasaan. Itu bisa berubah nilainya menjadi ibadah dengan niat yang soleh, dengan niat yang benar. Apa niatnya? Mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan setiap kali kita makan, setiap kali kita minum, apa? Agar kita kuat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya sekedar makan, ya Mas sekalian. Maka di antara adab-adab makan dan minum yang disampaikan oleh para ulama, yang pertama kali mereka sebutkan, poin pertama adalah niatkan dalam makan, niatkan dalam minum untuk mencari ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan perbedaan besar kita dengan orang kafir. Mereka makan, kita pun makan. Mereka berpakaian, kita pun berpakaian. Mereka naik kendaraan, kita pun juga naik kendaraan, sama. Apa yang membedakan? Niat. Niat mereka apa? Niat kita apa?
Kalau kita makan agar kita bisa tegak tulang punggung kita, agar kita kuat untuk beribadah, agar kita kuat untuk mencari rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, jadilah semua ibadah. Maka wahai para suami, wahai para kepala keluarga, jangan pernah mengeluh ketika keluar mencari rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Karena lelah kita berganjar ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, asalkan niatnya benar. Apa niatnya untuk mencari kerja? Atau apa niat kita agar dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika keluar mencari rezekinya Allah? Niatkan untuk mencari yang halal. Agar keluarga saya memiliki izzah, agar keluarga saya memiliki muru'ah, agar mereka tidak meminta-minta belas kasihan pada orang lain. Maka jadilah ketika para suami, para kepala keluarga keluar mencari rezeki, jadi ibadah. Berangkat, pulang kembali ke rumah, nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika dia mencari yang halal, dia bisa masukkan ke mulut istri dan anak-anaknya menjadi harta yang berkah. Bukankah ketika kita mencari harta yang haram ada dosa di sana? Kita masukkan harta yang haram itu pada mulut istri anak kita menjadi bara api neraka ke perut mereka. Bukankah dosa? Maka niatkan dalam ibadah, dalam muamalah, dalam yang sifatnya mubah, niatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Ini salah satu faedah untuk kita. Kalau kita ingin berdakwah, kita ingin melakukan hal-hal kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan untuk berkolaborasi, untuk saling berta'awun, enggak sendirian. Karena Rasulullah mengutus Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal berdua untuk ke negeri Yaman untuk berdakwah di sana. Ini ibrah untuk kita, ya, agar kita tidak one man show. Dewian, aku iso kabeh, tak tandangi kabeh. Ya jangan sama sekali. Di sana ada orang-orang yang bisa memberikan kontribusi untuk dakwah, yang bisa memberikan ta'awun untuk kita agar bisa menjadi lebih baik. Ini ibrah dari Nabi SAW. Beliau mengutus dua orang sahabat seniornya, Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal. Beliau keduanya memahami tentang Al-Quran, ya, dan fikihnya. Abu Musa al-Asy'ari dikenal sebagai sahabat yang bersuara indah dalam membaca Al-Quran. Maka beliau utus keduanya. Ada perbincangan yang menarik di antara Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa. Abu Musa berkata kepada Mu'adz bin Jabal, bertanya pada Abu Musa, "Ya Abu Musa, bagaimana engkau membaca Al-Quran?" Nanti kita lihat endingnya bagaimana. Kata Abu Musa al-Asy'ari, "Aku baca ketika aku berdiri, ketika aku duduk, ketika aku berbaring, ketika aku di atas hewan tunggangan. Aku tambahkan lagi waktu-waktu yang aku mampu untuk melakukannya." Artinya Abu Musa al-Asy'ari menggunakan setiap kesempatan yang beliau bisa lakukan untuk membaca Al-Quran. Lalu bagaimana dengan engkau ya Mu'adz? Maka apa kata Mu'adz bin Jabal? Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. "Amma ana fa'anamu wa akumu fa'ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Kalau aku, maka aku ini kadang tidur, kadang aku sholat malam. Beda dengan Abu Musa al-Asy'ari yang beliau gunakan setiap kesempatan itu membaca Al-Quran. Tapi Mu'adz bin Jabal, beliau gunakan kesempatan itu tidur. Kadang beliau juga sholat. Maka beliau berharap ketika tidur itu berpahala sebagaimana ketika aku tegak untuk sholat. Faham maksudnya? Jadi beliau gunakan tidur itu yang sifatnya mubah, beliau niatkan agar sholatnya beliau itu bisa khusyuk karena tegak, karena nggak ngantuk. Tidurnya menjadi nilai ibadah. Kan mubah tidur itu. Tapi jangan kemudian dimaknai nek puasa nek ngono tidur ae. Datang yang katanya hadis tadi bahwasanya tidurnya orang puasa adalah ngono tidur ae. Tidur habis sahur tidur, bangun sholat zuhur tidur lagi, asar bangun tidur lagi, bangun maghrib.
Ini kaum rebahan namanya. Zaman pandemi ini banyak yang keluar istilah baru namanya kaum rebahan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis ini adalah niatkan dengan benar ketika kita mencari kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sifatnya amalan itu adalah amalan ibadah yang mahdhah maupun yang sifatnya adalah mubah. Apa niatnya kita dalam mencari ilmu? Niatkan betul. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika beliau ditanya, "Ya Imam, bagaimana niat yang benar dalam mencari ilmu supaya kita tidak salah langkah?" Iblis, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghalang-halangi manusia dari jalan menuntut ilmu. Ya, mereka kedepankan cara seperti ini. Kenapa? Karena kalau manusia datang ke majelis ilmu, dia akan tahu mana yang halal, mana yang haram. Mereka akan tersingkap berbagai macam syubhat, berbagai macam kesamar-samaran. Karena apa? Dia punya ilmu. Maka dihalang-halangi oleh iblis agar dia tidak datang ke majelis ilmu, agar tidak menuntut ilmu dengan berbagai macam cara. Apakah kemudian ada manusia-manusia yang bisa lolos dari jeratan iblis yang pertama ini? Ada. Mereka abaikan bujukan iblis, rayuan iblis agar mereka tidak datang ke majelis taklim. Tetapi iblis tidak pula berhenti dari menggoda manusia seperti ini. Mereka benar tetap datang ke majelis taklim, tetap datang ke kajian, tetap datang ke masjid, tapi kemudian niatnya dirubah oleh iblis. Dipalingkan niatnya. Mungkin ingin menjadi orang terkenal, mungkin ingin disebut sebagai orang alim, orang yang senior, karena udah lama di kajian. Ada yang baru datang, "Kamu newbie ya? Kamu baru ya? Sono duduk pinggir dulu. Senior nih mau datang." Boleh jadi akan demikian. Dia merasa, "Oh, saya lu yang merintis dakwah, saya yang merintis kajian. Kasih tempatlah saya." Walaupun datangnya belakangan. Kalau niatnya seperti ini, berarti iblis telah berhasil membelokkan niat seorang hamba. Dari yang awal dia jerat pertama berhasil, lolos kedua, dijerat lagi dengan apa? Memalingkan niatnya bukan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran jemaah sekalian, ada manusia-manusia yang sudah lama datang ke majelis taklim, dari kajian satu ke kajian yang berikutnya. Dia guru setiap kali kajian-kajian, alhamdulillah, tetapi tidak membawa berkah pada ilmu yang dia raih. Ilmu yang dia punya hanya sekedar untuk wacana. Ilmu yang dia peroleh hanya sekedar untuk mendebat orang-orang yang ada di bawahnya agar dia terlihat sebagai orang yang pintar. Dia salah orientasi dalam mencari ilmu. Karena apa? Dibelokkan niatnya oleh setan. Jadi bukan berarti kemudian setan ketika kita datang ke majelis taklim, lepas kita dari jeratan setan. Enggak. Datang apa? Menggoda, niat kita dibelokkan. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, niat yang benar dalam mencari ilmu adalah yanwi raf'al jahli an nafsi wa an ghairi. Niat yang benar dalam menuntut ilmu adalah engkau menghilangkan kebodohan dari dirimu dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ketika kita mendakwahkan ilmu yang kita peroleh, maka kita sedang menghilangkan kebodohan dari orang lain. Tetapi yang pertama apa? Hilangkan kebodohan dari diri kita. Itu niatnya. Bukan untuk menjadi orang pintar, bukan untuk kemudian sok-sokan. Coba saya tanya, kita kan mesti punya grup WhatsApp kan? Grup WA. Ada yang lebih dari satu yang kita punya kan? Kita bergabung ke grup WA, kajian-kajian banyak kan? Sudah berapa ilmu yang kita timba setiap harinya dari grup WA yang kita gabung di sana? Sudah berapa? Pertanyaannya, sudah berapa persen dari semua itu yang kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Jangan-jangan hanya untuk wacana, jangan-jangan hanya untuk gagah-gagahan karena sudah gabung ke grup WhatsApp ini, ke grup kajian ini. Waliyatubillah jemaah sekalian. Maka asar dari ilmu ini nggak akan sampai pada kita. Keberkahan dari ilmu yang kita peroleh nggak akan sampai pada kita. Karena satu, dia salah orientasi dalam menuntut ilmu. Di sana ada penghalang-penghalang yang disebutkan oleh para ulama dari keberkahan ilmu seseorang. Ada beberapa poin-poin yang disebutkan oleh para ulama yang menghalangi seseorang ini dari
keberkahan ilmu yang dia peroleh. Salah satunya yang saya sebutkan tadi, yaitu dia salah dari orientasi menuntut ilmu. Dia ingin disebut sebagai orang terkenal, dia ingin menguasai majelis, dia ingin disebut sebagai orang alim, dan seterusnya. Ini salah dari awal dia sudah. Maka luruskan niat kita dalam mencari ilmu, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada diri kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim di nomor 2722, beliau berdoa agar terhindar dari 4 macam hal yang beliau tidak sukai. Artinya 4 hal ini tercela, karena beliau berlindung dari 4 hal ini. Apa kata beliau dalam doa yang sangat masyhur? Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa, wa min qalbi la yakhsha, wa min nafsi la tasba, wa min du'ai la yusma. Nabi berlindung dari 4 hal macam yang sangat-sangat tercela. Sementara di subuh tadi kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi 3 hal: ilmu yang nafi', rizki thayyibah, dan amalan mutakabbalan. Hadis yang saya baru bacakan ini adalah Nabi berlindung dari sebaliknya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung daripadamu ilmu yang tidak bermanfaat. Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sebut tadi kita minta pada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Di hadis ini Nabi minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ilmu itu hakikatnya ada beberapa hal. Yang pertama, ilmu yang pertama hakikatnya mubah. Ketika seorang hamba mempelajari ilmu ini, kemudian dia gunakan maslahat kaum muslimin, maslahat untuk manusia, maka jadilah kemudian ilmu itu menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang manfaat. Tapi ada ilmu itu yang sejak awal ilmu itu tidak manfaat. Zahirnya, zatnya, mempelajarinya dari awal sampai akhir nggak ada manfaatnya fid dunya wal akhirah. Mempelajari apa ini? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Antum pelajari dari awal sampai akhir, sampai antum jadi master, nggak akan berhasil dan tidak akan manfaat fid dunya wal akhirah. Apa? Ilmu sihir. Walaupun antum jadi master, nggak akan manfaat fid dunya wal akhirah. Karena zatnya ilmu sihirnya sudah nggak manfaat. Yang ketiga, ilmu ini zatnya manfaat di awalnya, tapi membuat pelakunya menjadi tidak memberi manfaat untuk dirinya. Kok bisa? Iya, dia mempelajari Al-Quran, dia mempelajari Al-Hadis dan ilmu-ilmu yang menunjang keduanya, tapi tidak membuat si pelakunya semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala, tidak semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang sejatinya zatnya itu manfaat menjadi gak manfaat untuk pelakunya. Ada jemaah sekalian, dia pelajari ilmunya manfaat, iya, tapi tidak membuat dirinya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semakin berilmu, yang semakin banyak menimba ilmu, dia akan semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kadar itu silahkan dicek pada diri kita masing-masing. Kadar kita takutnya sama Allah sudah seberapa besar? Sebandingkah dengan ilmu yang selama ini kita pelajari? Karena semakin takutnya seorang hamba menunjukkan keberkahan dari ilmu yang dia peroleh. Tapi kalau tidak membuat takut dirinya pada Allah, koreksi lagi. Jangan-jangan ada yang salah nih pada diri kita. Jangan-jangan salah kita dalam orientasi menuntut ilmu. Jangan-jangan salah kita dalam menuntut ilmu pada guru-guru yang salah pula. Karena apa? Enggak semakin takut sama Allah. Bukankah ulama itu orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah orang yang memiliki ilmu itu orang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala? Loh, kok ini kok enggak takut sama Allah gitu loh. Ya kan aneh. Berarti ada yang salah itu dengan ilmu yang dia pelajari. Mungkin gurunya sudah betul, belajarnya sudah betul, yang dia pelajari betul, tapi salah dalam niat, sehingga kemudian dia tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu yang dia peroleh. Kemudian Nabi berlindung wa min qalbi la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Kata para ulama jemaah sekalian,
doa Nabi ini bukan tanpa urutan yang acak, tapi urut. Karena yang pertama disebutkan akan menjadi sebab dari berikutnya. Ilmu yang tidak bermanfaat akan menyebabkan hati orang yang memilikinya tidak khusyuk. Maka Nabi berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Sholat tidak khusyuk, ibadah tidak khusyuk, cari ilmu tidak khusyuk. Karena apa? Ilmu yang dia pelajari tidak beri manfaat untuk dirinya, tidak ada keberkahan. Dan Nabi kemudian berlindung dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Wa min nafsi la tasba'. Untuk urusan dunia tidak pernah dia puas. Pingin terus nambah, perbendaharaan dunia dia tambah, kasih satu lembah emas, minta lembah emas yang kedua, sudah punya lembah emas kedua, minta lembah emas yang ketiga, begitu seterusnya, hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk ke liang lahat, selesai semua angan-angannya. Jangankan urusan yang dunia yang lebar ya mas, yang luas, yang paling gampang lah, yang simpel, gadget kita, HP kita. Itu kan contoh dari perbendaharaan dunia. Kalau antum semua mengikuti tren perkembangan teknologi dengan selalu mengupdate, memiliki barang yang baru dari handphone kita, antum setiap 2 pekan sekali harus ganti HP. Karena setiap 2 pekan itu HP baru muncul dengan spek yang dikatakan lebih canggih daripada yang sebelumnya, dengan seri yang terbaru. Padahal kalau ditimbang-timbang, kita nggak butuh-butuh amat dengan spek yang ada. Betul? Yang kita butuhkan apa? Gaya. Gaya. Punya HP yang seri terbaru, gaya. Belum banyak ada di pasaran, iklannya baru muncul, kita sudah punya. Itu gaya. Walaupun mungkin nggak punya paketan internet. Nebeng wifi-an terus. Gaya, yang penting HP-nya baru, Ustaz. Kalau antum mengikuti ngupdate semua seperti itu, kita nggak akan ada habisnya aja mas. Padahal yang kita butuhkan di HP itu speknya kita nggak butuh-butuh amat gitu loh. Sama dengan yang lama, ketambahan fitur yang baru yang kita juga nggak butuh pula. Yang lama pula juga nggak banyak kita butuhkan kok. Yang seperti ini kan orang ikuti semua tentang perbendaharaan dunia. Nggak akan ada habisnya jiwa ini. Dan ujung-ujungnya orang ilmunya nggak manfaat, hatinya tidak khusyuk, jiwanya nggak pernah merasa puas. Doanya ini yang kita khawatirkan, doa kita nggak diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang jiwanya nggak pernah merasa puas untuk urusan dunia, yang penting dia pulang bawa harta, entah halal, entah haram, entah subhat, yang penting pulang istrinya bisa makan enak, bahagia anak-anaknya, selesai. Bukankah orang yang makan dari harta yang haram, Allah akan tumbuhkan neraka dalam tubuhnya. Allah akan ijabah, Allah akan tutup hijab doa dari orang seperti itu. Ini efek yang sangat kita takutkan. Kita ini fakir ilallah. Kita ini butuh sama Allah. Ya kalau doa kita yang kita panjatkan terus ditutup sama Allah, mau apa kita? Nabi kita SAW untuk urusan sandal, tali beliau yang hilang itu berdoa sama Allah. Artinya urusan yang remeh-temeh kata orang Malaysia, urusan yang sederhana, itu Nabi berdoa sama Allah Subhanahu untuk apa? Menunjukkan butuhnya manusia pada Allah. Apalagi yang lebih besar daripada itu. Lah kita kan butuh sama Allah. Apa wasilahnya? Doa. Lah kalau doa itu kemudian jadi senjata kita, ternyata Allah tumpulkan, Allah tutup doa kita, mau apa kita? Mau nyandarkan pada diri kita? Oh saya ini kuat, saya ini punya skill, saya punya network, saya pandai, piawai ini, saya ahli ini dan itu. Jangan ujub, jangan sekalian. Qarun itu kurang apa? Semua harta perbendaharaan di masa Nabi Musa ada di Qarun. Kalau kita punya kunci rumah kita yang hanya satu bendel, kita bisa saku. Qarun itu kunci-kunci perbendaharaan hartanya harus dinaikkan ke ledeh tersendiri. Saking banyaknya gudang harta yang dia miliki. Nah, kita kan paling cuma kuncinya motor, kuncinya lemari, pintu, selesai. Masuk saku, selesai. Qarun tuh sak gembok besar. Apa yang dilakukan? Karena dia mengaku bahwasanya harta ini karena ilmu yang ada pada diriku. Dia tidak nisbatkan harta ini pada Allah Subhanahu wa taala. Allah gulung semua hartanya Qarun. Allah tenggelamkan ke dalam tanah.
Ini pelajaran besar untuk kita teman-teman sekalian. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita upayakan dari ilmu-ilmu yang kita pelajari menjadi keberkahan untuk kita. Ingat, Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kita ini tidak panjang. Rentang waktu kita hanya 60-70 tahun, sisanya hanya sedikit. Maka benar-benar gunakan waktu yang kita miliki dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan setiap waktu yang kita punya dalam rangka untuk meraih kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian. Masih banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tapi mengingat waktu, mudah-mudahan kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ada tanya jawab? Ada? Ya, silakan. Keutamaan saat kita mengikuti majelis ilmu yang offline ini, apakah juga sama nilainya jika kita offline atau kita di rumah ada kajian yang itu YouTube atau sejenisnya gitu? Nah, ketika di masa pandemi kemarin banyak pertanyaan semacam ini, karena memang sebagian tidak memungkinkan untuk offline sehingga kemudian ada online. Maka kemudian datang fatwa dari para ulama yang menyebutkan bahwasanya, intinya saya ringkas saja, orang yang datang ke majelis taklim offline seperti sekarang ini, dia kan memiliki kesempatan, waktu, kesehatan dan seterusnya. Ini biasa kita lakukan yang rutin kan. Kemudian qadarullah kemudian dia terhalang karena sakit, karena ada urusan uzur. Maka kemudian dia tidak bisa datang ke majelis taklim. Apakah dia kemudian ketika tidak datang ke majelis taklim yang biasa dia datangi, dia mendapat pahala ketika dia sakit? Dapat. Sebagaimana hadis dalam Bukhari dan Muslim, ya, bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jika seorang hamba itu sakit atau sedang safar, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana dia sehat dan mukiman ketika dia mukim, asalkan ini ajak dia lakukan. Nah, kajian online itu kan ada karena uzur. Seandainya nggak ada uzur, bukankah kita bisa hadir di kajian tersebut? Maka dikatakan oleh para ulama ketika memberikan fatwa, mudah-mudahan ini sama pahalanya dengan kita datang di majelis taklim langsung offline. Dengan catatan kita terbiasa datang di majelis taklim. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut dengan kajian yang disebut online, yang kita mendapatkan pahala sebagaimana kajian offline adalah ketika kajian itu live, langsung. Ya, jadi ada kajian online, antum semua duduk di tempat masing-masing, di rumah masing-masing atau dengan aktivitas masing-masing, kemudian nyimak kajian langsung dari awal sampai akhir. Maka yang demikian itu sama pahalanya insyaallah dengan kajian offline seperti sekarang. Karena beda dengan kajian yang sudah direkod. Antum bisa setel kapan saja. Antum sambil leyeh-leyeh, sambil rebahan, sambil ngerjakan ini itu. Para ummahat bisa sambil masak, sambil ngomong anak-anaknya, nyetel lagi kajian-kajiannya, kan begitu. Nah, maka nilainya akan berbeda. Tetapi di sana ada keutamaan juga dari sisi mengambil faedah ilmu. Tapi jangan kemudian kita lebih banyak menghabiskan di majelis YouTube. Ya, harusnya lebih banyak di majelis taklim yang offline. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka kajian online yang streaming langsung, maka bisa menjadi solusi untuk kita bisa hadir, bisa mendapatkan pahala sebagaimana kajian offline. Ya, dengan catatan tadi streaming langsung, ya, online langsung. Karena ada yang kita sibuk, nanti setelah lagi. Nah, kan beda dengan orang yang duduk mendengarkan, ya, antum menyisihkan waktu, menyisihkan pekerjaan, kegiatan untuk dengarkan. Kan sama dengan orang kajian seperti ini. Tapi kalau orang yang direkam kembali, ya, baru nyetel kembali, itu berbeda. Dari sisi keutamaan tadi berbeda. Ya, demikian yang bisa saya ringkaskan dari fatwanya para ulama. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Tidak ada lagi yang bertanya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.